Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang vektor. Untuk mengenal tentang vektor, kita akan pelajari tentang trigonometri atau ilmu sudut. Kemudian dari situ kita baru bisa menghitung, melihat besar vektor dan arah vektor. Mari Anda saksikan video berikut ini secara lengkap agar Anda dapat belajar fisika tentang vektor dengan lengkap. Trigonometri atau ilmu sudut, kita melihat sudut ya berdasarkan dari segitiga siku-siku seperti ini dengan sudut alfa berada di sebelah ujung. Nah, sudut alfa ini kita bisa mencari namanya sinus alfa atau disingkat dengan sin alfa. Apa itu sin alfa? Sin alfa itu adalah depan sudut, sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring sudut. Berarti di sini kita bisa mendapatkan depan per miring. Oke. Sedangkan kosinus itu adalah sampingnya sudut, sisi sampingnya sudut, ini sampingnya sudut, dan ini adalah miringnya sudut. Nah, kemudian untuk sudut itu ada nilainya masing-masing. Untuk sudut sin 0 derajat, maka nilainya adalah 0. Sin 30 nilainya setengah, sin 45 nilainya setengah akar 2, sin 60 adalah setengah akar 3, sin 90 adalah nilainya 1, sin 37 derajat adalah 0,6, sin 53 nilainya adalah 0,8. Sedangkan kosinus itu adalah kebalikan dari sin. Artinya, kosinus 0 nilainya 1, kosinus 30 adalah setengah akar 3, kosinus 45 adalah setengah akar 2, kosinus 60 adalah setengah, kosinus 90 adalah 0, kosinus 37 derajat adalah 0,8, kosinus 53 adalah 0,6. Metode untuk mendapatkan besar dan arah vektor ada dua metode. Metode yang pertama adalah metode analitik dan metode kedua adalah metode jejar genjang. Apa itu metode analitik? Metode analitik kita dapatkan dengan cara menguraikan vektor itu kepada sumbu X dan sumbu Y. Sehingga kita mendapatkan resultan atau jumlahan vektor pada sumbu X berupa namanya Rx, sedangkan resultan atau jumlahan vektor pada sumbu Y dinamakan dengan Ry. Maka nilai R itu adalah akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Sedangkan arah vektor itu adalah tan theta sama dengan Ry per Rx. Yang kedua, metode jajar genjang itu adalah besar vektor sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos alpha. Sedangkan arah vektor adalah R kali sin beta sama dengan F2 kali sin alpha. Dari penjelasan singkat tentang ilmu sudut, adakah yang ingin Anda tanyakan? Jika Anda ingin menanyakannya, silakan Anda menuliskan pada kolom komentar. Jika Anda menyukai video kali ini dan cukup jelas dengan video yang saya berikan tentang ilmu sudut, silakan Anda like dan Anda sharekan kepada teman yang membutuhkan, dan jangan lupa Anda subscribe channel ini untuk mendapatkan video pembelajaran fisika berikutnya. Kita akan coba untuk menghitung besar dan arah vektor dengan menggunakan metode analitik. Di sini ada latihan soalnya, yaitu F1 adalah 4 Newton dan F2 adalah 3 Newton. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita terlebih dahulu harus menguraikan vektor F1 ke sumbu X dan vektor F1 ke sumbu Y. Maka kita akan uraikan ini ke sumbu X, maka ini menjadi nilainya adalah F1X. Dan kita uraikan ini ke sumbu Y, sehingga ini didapatkan adalah vektor
F1Y. Nah, berapakah nilai dari F1X dan F1Y? Kita akan hitung dengan menggunakan trigonometri, yaitu F1X. F1X itu ada di samping sudut, maka kita gunakan cos 37 derajat, yaitu samping per miring. Samping itu adalah F1X, per miringnya adalah F1. Maka nilai F1X itu berarti adalah F1 dikalikan dengan cos 37 derajat. Nah, untuk nilai F1 itu sendiri adalah 4 dan cos 37 derajat adalah betul sekali 0,8. Maka didapatkan nilai F1X adalah 3,2 Newton. Sinus itu adalah depan per miring, maka depan ini adalah sin 37 derajat sama dengan depannya adalah di sumbu Y, maka nilainya F1Y, dan per sudut miringnya maka nilainya adalah F1, sehingga nilai F1Y itu adalah F1 kali sin 37 derajat. Berapakah itu? Ya, kita akan hitung. Nilai F1 nya adalah 4, sin 37 derajat adalah 0, tepat sekali 0,6, sama dengan 4 kali 0,6 adalah betul sekali 2,4 Newton. Oke, kita sudah mendapatkan F1X, F1Y. Nah, kemudian kita juga uraikan vektor F2 ini ke sumbu X dan sumbu Y. Ya, maka di sini juga untuk nilai F2-nya kita akan uraikan ke sumbu X. Maka ini akan menjadi F2X. Kemudian F2-nya juga kita uraikan ke sumbu Y, maka kita mendapatkan F2Y. Nah, berapakah nilai F1X dan F2X dan F2Y? Maka kita akan hitung di sini nilai F2X itu berarti kita F2 ada di samping sudut, maka kalau samping sudut kita akan gunakan cos 53 adalah F2X dibagi sisi miringnya, yaitu adalah F2. Maka nilai F2X adalah F2 cos 53, sehingga didapatkan F2 adalah 3 Newton, cos 53 adalah tepat sekali 0,6, maka dihasilkan adalah 1,8. Nah, perlu Anda ingat bahwa F2X ini ada di sumbu X negatif, maka nilai F2X itu adalah negatif. Maka semuanya nilainya adalah negatif. Oke. Kemudian berikutnya kita akan hitung untuk F2Y. F2Y itu adalah, kita lihat dia ada di depan sudut, maka kalau di depan sudut kita menggunakan sinus. Berarti sin 53 adalah F2Y per F2. Nah, nilai F2Y berarti nilainya adalah F2 dikalikan sin 53. F2-nya adalah 3, sin 53 adalah tepat sekali 0,8,
maka di sini dihasilkan adalah ya 2,4 Newton. Oke, dari sini adakah yang ditanyakan untuk menentukan F1X, F1Y, F2X, F2Y? Jika ada yang ditanyakan, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, silakan Anda like, Anda subscribe, dan Anda mendapatkan video pembelajaran berikutnya tentang fisika. Baik, kita akan lanjutkan kepada nilai Rx dan Ry-nya. Maka untuk mencari nilai Rx dan Ry, tentunya kita akan jumlahkan nilai F1X dan F2X. Ya, nilai F1X ditambah nilai F2X, yaitu adalah nilainya adalah 3,2 dikurang 1,8, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah ya hasilnya adalah 1,4. Betul sekali. Ini adalah nilai Rx. Sedangkan nilai Ry adalah F1Y ditambah F2Y, yang nilainya adalah 2,4 ditambah 2,4. Hasilnya adalah ya tepat sekali. Hasilnya adalah 4,8 Newton. Nah, nilai ini kita akan kuadratkan ya. Kita akan kuadratkan nilainya dan kita mendapatkan besar resultannya. Untuk mendapatkan besar resultan, yaitu rumusannya adalah R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Nah, sekarang kita akan lihat nilainya, bahwa nilai Rx kuadrat berarti adalah 1,4 kita kuadratkan ditambah dengan 4,8 kita kuadratkan. Akar dari 1,4 kuadrat berarti 1,4 kuadrat adalah tepat sekali 1,96 ditambah 4,8 kuadrat 23,04, sehingga dihasilkan adalah akar 25. Maka nilai R-nya berarti adalah nilainya 5. R-nya adalah 5 Newton. Nah, sekarang kita akan menentukan arah dari resultannya, yaitu kita menggunakan aturan tan, yaitu tan kita menggunakan tangen beta yang adalah Ry per Rx. Ry itu adalah 4,8, sedangkan Rx adalah 1,4. Hasilnya adalah 3,43. Nah, untuk mencari betanya berarti kita menggunakan ARC. ARC ini atau ARCES ini adalah inverse dari tan yang nilainya adalah 3,43. Nah, ini adalah sudutnya atau arahnya. Baik, dari sini adakah yang ditanyakan tentang vektor? Yang kita selesaikan dengan menggunakan metode analitik. Jika Anda masih ada yang ditanyakan, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Jika Anda tertarik dengan video ini, silakan Anda like, Anda subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran fisika berikutnya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video pembelajaran fisika berikutnya.